Batik diulik bari ditilik jeung disaliksik, sangkan lurik batik beukin narik ati, narik wincik ngawincik batik pastina asik, ngawincik batik pastina asik, asik nyaliksik wincik, asik nyaliksik batik. Para wargi sadaya upami ditinggal karena sajarahna, salaresna karajinan batik di Karawang mangrupi karajinan anu yuswana parantos ratusan tahun. Saparantosna batik ditetepkeun ku UNESCO jadi Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity dina kaping 2 Oktober tahun 2008. Batik mulisik deui. Di Karawang batik katinggal nguliat motif-motif anyar nu ngaguar kultur lokal mimiti kalaluan. Motif pare, bedog lubuk, jaipongan sareng motif-motif sanesna sumebar jadi kareueus urang Karawang. Batik disaliksik, hayu sausik. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Seorang arkeolog Belanda, C.L.A. Brands, dan arkeolog dari Indonesia, F.A. Sujipto, meyakini bahwa batik merupakan tradisi asli Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tradisi membatik di tempat-tempat yang tidak memiliki kontak langsung dengan ajaran Hindu seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Seiring berjalannya waktu, batik menjadi tradisi turun-temurun yang dilestarikan dan diproduksi dari generasi ke generasi. Motifnya begitu beragam dan penuh makna. Makna menulis titik-titik indah di atas kain kini menjadi hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali di Karawang, batik juga turut dikembangkan agar tetap menjadi warisan adiluhung yang lestari. Pada mulanya, batik khas kota Pangkal Perjuangan yang dikenal sebagai batik Tarawang atau batik Tarum dibuat oleh seorang beretnis Tionghoa bernama Tan Cheng Quat yang tinggal di daerah Rengas Dengklok. Pada tahun 1880, istri Raden Saleh, Nyonya Vincent Hagen, kemudian memproduksinya. Kemudian pada tahun 1928, batik Tarum pernah diikutsertakan dalam pameran batik Jawa di Amsterdam oleh seniman dan pelukis Belanda. Selanjutnya pada tahun 1931, Insinyur Pai Moyen, seorang warga Belanda yang tinggal di Bandung, juga pernah mengadakan pameran batik ke Hindia Belanda. Ia juga merupakan salah seorang kolektor batik Tarawang. Koleksinya berupa tokwi, yaitu kain alas meja peribadatan yang biasa digunakan oleh penganut Buddha. Dari mengkoleksi kain tersebut, timbullah keinginan untuk mengembangkan batik Tarum dan memproduksinya lebih lanjut. Terdapat hampir 30 motif batik Karawang. Namun, motif favorit yang biasa dikenal ada 4, yaitu motif Panen Raya, Citarum, Cigentis, dan Pare Sagedeng. Keempat motif ini cukup memberikan kekhasan pada batik Karawang, mengingat Karawang adalah kota lumbung padi terbesar di Indonesia, dilalui oleh Sungai Citarum, dan memiliki objek wisata alam yang indah yaitu Curug Cigentis. Hingga saat ini, motif batik Karawang terus dikembangkan dan diperkenalkan. Kini, ada berbagai motif menarik yang mulai diciptakan, seperti topeng banjet, eceng gondok, karawaan, kawista, sekar jagat, candi, gendang, masjid agung, bedog,
dan lain-lain. Inovasi pengembangan motif-motif tersebut telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang dengan menciptakan Kampung Batik. Generasi muda Karawang sangat peduli akan warisan budaya batik. Mereka mendirikan satu komunitas yang diberi nama Ikatan Putra-Putri Batik Karawang yang mempublikasikan cara pembuatan batik, motif-motif batik Karawang di kalangan generasi muda. Berbagai kegiatan telah mereka lakukan, diantaranya melakukan pelatihan batik, diskusi tentang batik, dan fashion show batik. Batik Karawang terus diperkenalkan, bahkan hingga tingkat internasional. Dalam pameran di Amerika dan sejumlah negara Eropa, masyarakat luar yang menggemari batik begitu antusias dan memberikan respon positif terhadap motif-motif dan keindahan batik Karawang. Saat ini, seorang desainer cilik asal Karawang, yaitu Akeila, mulai mengembangkan batik dengan pewarna alam yang lebih ramah lingkungan. Semoga di masa yang akan datang, Karawang dapat memberikan alternatif eco-fashion yang cantik dan dapat digemari serta terjangkau oleh berbagai kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPBK, perkenalkan nama saya Ahmad Jelani, biasa dipanggil AJ. Saya dari Putra Putri Batik Karawang 2018. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran Putra Putri Batik Karawang untuk Karawang. Kita di sini sebagai pemuda Kabupaten Karawang mencoba untuk melestarikan dan membudayakan batik yang ada di Karawang dengan cara kita mempunyai program kerja yang lumayan cukup banyak. Di antaranya adalah Gebyar Batik Karawang. Di situ mempunyai banyak program kerja seperti lomba fashion show atau workshop membatik dan lain-lain. Peran Putra Putri Batik Karawang ini memang sangat penting buat Karawang karena untuk menjaga eksistensi dari batik Karawang tersendiri, juga untuk menarik remaja-remaja atau pemuda Karawang supaya lebih menyukai produk lokal yang ada di Karawang dan juga lebih aware dengan budaya kita sendiri gitu, agar kedepannya kita semua lebih menghargai budaya dan wisata yang ada di Karawang. Untuk itu peran kami di sini memang butuh dukungan dari semua masyarakat, karena memang jika kita melakukan sendiri kita tidak akan pernah bisa sampai titik goals yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.